Assalamualaikum Bel. Sebelumnya aku ucapin terima kasih buat kamu yang udah ngeklik video ini dan kali ini aku bakal ngebahas ya salah satu case yang lagi ramai di medsos nih. Nah, akhir-akhir ini ya, itu medsos dihebohkan dengan salah satu kasus di mana seorang dokter residen ya di salah satu fakultas itu ya, itu melakukan pelecehan seksual kepada keluarga pasien dari rumah sakit RSHS Bandung nih. Nah, ini modusnya ya atau motifnya itu modus kali ya. Nah, itu modusnya itu ya ini si dokter itu ngambil darah si pasien atau keluarga si pasien untuk mengobati ayahnya si keluarga si pasien nih. Nah, jadi buat kamu nih yang pengen tahu gimana sih ini kronologisnya, alur ceritanya, ya udah deh, nggak pakai babi bu, langsung aja kita ke ceritanya. Jadi di BM ceritanya ya pada tanggal 18 Maret ya 2025, ini FH itu ya yang berusia 21 tahun ya, itu berada di rumah sakit RS ya HS Bandung nih. Nah, dia di situ ya, itu nemenin ayahnya yang lagi kritis gitu. Nah, terus pas dia lagi di ruangan gitu ya, terus salah satu dokter ya, dokter residen ya, yang berinisial PAP ya, dokter residen anestesi itu datang nemuin si FH untuk mengajak dia melakukan crossmed nih. Nah, tujuan crossmed itu adalah itu untuk mencocokkan ya darah si pendonor sama si penerimanya. Jadi tujuannya itu darah itu nanti bakal ditransfusi gitu ya buat ayahnya nih. Jadi si dokternya ini itu ngajak si FH gitu buat crossmatch nih, crossmatch darah gitu. Jadi nih Bem, ceritanya ya saat melakukan cross match ya itu si FH itu ya itu disuruh datang gitu ke gedung MCHC. Nah, dia itu datang sendiri nih Bem. Dia itu datang ke gedung baru MCHC itu di lantai 7 itu jam 1 malam pula itu Bem ya. Nah, terus sesampainya dia di gedung itu ya di lantai 7 ya, itu dia itu disuruh ganti pakaian sama pakaian operasi. Ya udah deh. Setelah itu ya si dokter ini menyuntikkan ya itu sesuatu ke dalam infusnya si korban terus. Nah, setelah itu si dokter ini juga menusukkan jarum ya itu sebanyak 15 kali ya. Setelah itu korban ya mengatakan kalau dia tuh habis itu merasa pusing gitu dan ya udah deh nggak sadarkan diri lagi. Nah, pada saat itu nih saat si korban udah nggak sadarkan diri lagi, si dokter ini ya atau si pelaku itu melakukan kejahatan atau pelecehan seksualnya nih kepada korbannya. Setelah semua kejadian itu terjadi nih Feb ya itu si pelaku ya itu nunggu si korbannya itu sadar karena si korbannya itu sempat pingsan. Nah, pas korbannya itu sadar ya itu sekitar jam 4 pagi nih Feb ya si korban itu disuruh ya kembali berpakaian gitu ya setelah proses crossfit tadi ya itu dia kembali disuruh untuk berpakaian gitu. Nah, pertama ya awal-awalnya ya itu si korbannya cuma merasa sempoyongan aja nih Feb ya. Terus ya dia itu agak merasa heran gitu, aneh karena dia tuh merasa sakit ya di bagian tubuhnya gitu ya pas kena air. Nah, terlebih lagi dia merasakan sakit yang teramat ketika dia buang air kecil gitu ya. Dia merasa sakit di bagian ya mohon maaf ya di bagian bawahnya nih Ben, di bagian sensitifnya gitu. Nah, karena nih dirasa ada yang janggal ya sama rasa sakit yang dia alami akhirnya, itu si korban ya itu memutuskan untuk melakukan visum nih, pemeriksaan gitu ya. Nah, setelah itu si korban melakukan pemeriksaan atau visum ya, akhirnya ditemukan kalau di bagian mohon maaf ini di vagina korban ya, itu ditemukan bekas sperma dan setelah itu ya, itu di ruangan MCHC juga di lantai 7 itu ditemukan ya ada bercak-bercak sperma gitu. Nah, sebelumnya nih awal-awalnya ini si korban itu nggak berani begitu buat speak up. Nah, terus nih ya ini semua baru terbongkar ketika ya itu keluarga korban itu mengirimkan pesan kepada PPDS nih. Dan kemudian juga itu menjadi viral karena itu dibagikan ke beberapa akun atau dibagikan oleh beberapa akun X lainnya dan Instagram gitu. Nah, kasus ini juga mendapat perhatian ya atau tanggapan tersendiri dari Dokter Mirza nih, Bel. Dan pada akhirnya nih Bem ya, itu korban ya, itu melaporkannya atau melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian. Dan polisian pun ya, pihak kepolisian bergerak cepat ya, dan memeriksa itu 11 orang gitu ya, 11 saksi gitu ya. Dimana itu korban sendiri, ibu korban, adik korban gitu ya. Terus ada juga para perawat, dokter, dan itu beberapa staf ya atau pekerja yang ada di rumah sakit tersebut. Dan setelah semua saksi-saksi atau pemeriksaan ya, akhirnya itu ya si pelaku ya yang berinisial PAP itu akhirnya ditetapkan sebagai tersangka nih Bel.
Nah, setelah penyelidikan polisi ya, penyidik juga telah mengamankan ya sejumlah barang bukti ya, terdiri dari 2 buah infus full set ya, kemudian ada 2 buah sarung tangan, terus 7 buah suntikan ya, 12 buah jarum suntik, 1 buah ya alat pengaman ya, dan beberapa obat-obatan nih. Selain itu nih Beb ya, pakaian yang digunakan korban juga turut diamankan sebagai barang bukti dalam kasus ini nih. Dan saat penyidikan diduga nih korban dari si dokter PAP ini nih Beb ya lebih dari 1 orang nih, dan dari hasil pemeriksaan memang kecenderungan pelaku ini mengalami sedikit kelainan dari segi seksual nih Beb. Ya udah nih Beb ya, akhirnya ya ini ya si tersangka ini si PAP ini ya itu yang sedang menjalani apa yang sebenarnya koas gitu ya, akhirnya itu diberhentikan ya. Dan ini ceritanya ya pada saat dia ditangkap ya, atau sebelum dia ditangkap di 23 Maret, si PAP ini coba untuk mengakhiri hidupnya nih Beb, tapi itu berhasil digagalkan oleh pihak kepolisian. BTW ini ya kasusnya itu masih berlanjut nih, masih dalam tahap itu proses nih Beb ya, dan dia ini udah ditetapkan sebagai tersangka, dan itu kemungkinan hukumannya itu sekitar 12 tahun di Beb ya. Udah jelas ya dia tuh udah ditetapkan tersangka dalam kasus ya itu kekerasan seksual gitu nih Beb. Oke deh Fem, itu dia salah satu kasus yang lagi rame banget ya. Dan ini ya, terlepas dari itu semua ya, kita itu tetap harus yang namanya waspada nih Fem. Kayak namanya, apalagi kalau cewek nih, kalau bisa kemana-mana itu jangan sendiri gitu. Apalagi kalau malam-malam gitu ya, usahakan ada yang nemenin gitu, bukan apa-apa. Kalau ada apa-apa gitu ya, ada yang nemenin gitu, ada ya yang bisa kasih pertolongan gitu nih Beb. Dan kita bisa belajar dari kasus ini bahwa itu kejahatan itu ya bukan ada sama siapa-siapa nggak dari kayak wajahnya, karakternya atau apa gitu ya. Kita tuh harus tetap waspada karena kejahatan itu bisa datang dari siapa aja gitu. Itu datang dari orangnya gitu. Jadi kita harus tetap waspada nih Beb. Oke deh Fem, itu dia dulu dari aku ya. Aku minta maaf kalau ada kesalahan-kesalahan kata dan kesalahan-kesalahan lainnya ya. Sampai jumpa lagi di video-video aku yang lainnya di IG Fem, because you my family, I call you my fam. Bye bye.